Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kamil Fuadi Kusnandar. Di materi bab ketiga ini kita akan menerangkan networking models. Di bab ketiga ini ada beberapa materi yang akan dijelaskan. Yang pertama ada konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga enkapsulasi, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada oscillator model. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada konsep. Konsep dari networking model adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Terus di konsep yang kedua, before open networking model exists, setiap vendor memiliki atau membuat networking modelnya masing-masing. Contohnya pada tahun 1974 IBM membuat sistem arsitektur network atau SNA. Terus muncullah masalahnya adalah setiap vendor memiliki masalah tidak bisa berkomunikasi after open networking model exists, dan dibuatlah networking model TCP/IP agar vendor-vendor bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Terus open networking model. Di sini ada OSI model yang dibuat oleh Organization for Standardization atau ISO. Terus ada TCP/IP model yang dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Kita lanjut pembahasannya ke TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Di sini ada itunya. Yang pertama ada networking access, kedua internet, yang ketiga transport, yang keempat atau yang terakhir application. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Dan di sini ada contohnya. Yang pertama ada physical, kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport,
Yang kelima ada atau yang terakhir application. Kita lanjut pembahasannya ke materi TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antar contoh service dari application layer itu disebut layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses sebuah web server. Di sini ada gambar contoh ilustrasinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua, routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Di sini ada ilustrasinya untuk routing. Misalnya tuh A ke B, kita harus A di sini ada ilustrasinya. Misalnya tuh kita harus mencari jalan cepat untuk ke address A dari sini. Bisa ke sini ataupun ke sini. Harus sampai tujuannya di sini. Sedangkan yang B sama, harus mencari jalan yang lebih cepat untuk sampai ke sini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu TCP/IP data link layer dan physical layer. Di sini ada dua pembahasan, yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini ada contoh ilustrasinya. Misalnya tuh encapsulation atau sender, dan decapsulation atau
receiver. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu OSI model. OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Jadi sekian dari penjelasan untuk video kali ini. Maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak enak didengar. Jika ada yang ingin mengkoreksi dari pembahasan yang barusan dibahas, bisa komen di kolom komentar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.